Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau yang akrab dengan panggilan Gus Mik. Lahir pada tanggal 17 Agustus 1940. Beliau adalah putra Kiai Haji Jazuli Usman, seorang ulama sufi dan ahli tarikat, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Mojo Kediri. Ibunya bernama Nyai Rodiah. Gus Mik merupakan putra ketiga dari 6 bersaudara. Sejak kecil Gus Mik telah dikenal dengan suaranya yang merdu dan fasih saat membaca Al-Quran. Gus Mik juga merupakan seorang penghafal Al-Quran. Beliau percaya bahwa Al-Quran adalah tempat mengadukan segala permasalahan hidupnya yang tidak bisa dimengerti orang lain. Dengan mendengarkan dan membaca Al-Quran, Gus Mik merasakan ketenangan dan merasa dirinya berdialog dengan Tuhan. Pendidikan awal Gus Mik ditempuh dengan masuk di sekolah rakyat. Tapi tidak sampai selesai karena sering membolos. Dalam pendidikan belajar membaca Al-Quran, Gus Mik dibimbing langsung oleh ibunya. Kemudian beliau diserahkan kepada Ustadz Hamzah. Sedangkan dalam pendidikan belajar kitab, Gus Mik beserta para saudaranya diajar langsung oleh ayahnya. Saat usianya menginjak 9 tahun, Gus Mik telah mengenal ulama-ulama besar. Beberapa ulama yang sering beliau kunjungi adalah Kiai Haji Mubashir Mundir Kediri, Kiai Haji Ali Masud, Gus Ud, Pagerwojo Sidoarjo, dan Kiai Haji Hamid Pasuruan. Ketika berkunjung ke rumah Gus Ud di Sidoarjo, untuk pertama kalinya Gus Mik bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq yang pada saat itu menjadi sekretaris pribadi Kiai Haji Wahid Hashim. Kiai Haji Ahmad Siddiq ini, di kemudian hari sering menentang tradisi Sufi Gus Mik, tetapi pada akhirnya menjadi kawan karibnya di Dhikrul Hafilin. Saat usianya menginjak 13 tahun, Gus Mik melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Namun pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo hanya bertahan selama 16 hari, dan kemudian Gus Mik kembali pulang ke Peloso. Kepulangan Gus Mik yang mendadak ke Pondok Pesantren Peloso membuat orang tuanya khawatir. Karena beliau tidak mau untuk melanjutkan belajarnya di Pesantren Lirboyo. Namun Gus Mik mampu menunjukkan bahwa selama belajarnya di Pesantren Lirboyo beliau belajar dengan sungguh-sungguh. Beliau membuktikannya dengan menjadi pengganti untuk semua jadwal pengajian yang biasa diampu oleh ayahnya di Pondok Pesantren Peloso. Gus Mik kemudian membuktikannya dengan mengajarkan berbagai kitab untuk para santri, yakni Kitab Tahrir, Kitab Fikih Tingkat Dasar, Fathul Muin, Kitab Fikih Tingkat Menengah, Jamwal Jawami, Kitab Ushul Fikih, Fathul Qorib, Kitab Fikih Tingkat Menengah, Sahih Bukhari, Kitab Hadis, Sahih Muslim, Kitab Hadis, Tafsir Jalalain, Kitab Tafsir Al-Quran, Iqnak, Kitab Fikih Penjabaran dari Kitab Fathul Qorib, Syobban, Kitab Tata Bahasa Arab, dan Ihya Ulumuddin, Kitab Tasawuf. Setelah menunjukkan kemampuannya, beberapa bulan kemudian Gus Mik memutuskan untuk belajar lagi di Pesantren Lirboyo. Di pesantren tersebut Gus Mik cukup rajin dalam mengikuti pengajian. Namun beliau mempunyai kebiasaan yang sulit dihilangkan sejak di Peloso, yaitu ketika santri lain sedang sibuk mengaji. Beliau hanya tidur dan menaruh kitabnya di atas meja. Tetapi ketika gurunya mengajukan pertanyaan, Gus Mik selalu mampu menjawabnya. Di tengah-tengah pendidikannya di Lirboyo, Gus Mik justru pergi ke Watu Congor Magelang, ke pondok pesantren yang diasuh Kiai Haji Dalhar yang terkenal sebagai seorang wali di Jawa Tengah. Awal kedatangannya di Watu Congol pada tahun 1954, Gus Mik tidak langsung mendaftarkan diri menjadi santri, tetapi hanya memancing di kolam pondok yang dijadikan tempat pemandian. Hal itu sering dilakukannya pada setiap datang di Watu Congol. Kebiasaannya memancing tanpa memakai umpan, terutama di kolam tempat para santri mandi dan mencuci pakaian, membuat Gus Mik terlihat seperti orang gila bagi orang yang belum mengenalnya. Setelah beberapa bulan dengan hanya datang dan memancing di kolam pemandian, beliau lalu menemui Kiai Dalhar dan meminta izin untuk belajar. "Kiai, saya ingin ikut belajar kepada Kiai."
kata Gusmik ketika itu. Belajar apa toh Gus? Kok kepada saya? Tanya Kiai Dalhar. Saya ingin belajar Al-Quran, dan kelak ingin saya sebarkan. Jawab Gusmik dengan mantap. Kiai Dalhar akhirnya mau menerima Gusmik sebagai muridnya, khusus untuk belajar Al-Quran. Akan tetapi, Gusmik tidak hanya sampai di situ saja. Beliau berulang kali juga meminta berbagai ijazah amalan untuk menggapai cita-cita, tanggung jawab, dan ketenangan hidupnya. Seolah ingin menguras habis semua ilmu yang ada pada Kiai Dalhar, terutama dalam hal kapasitas Kiai Dalhar sebagai seorang wali, mursyid thorikoh, dan pengajar Al-Quran. Gusmik juga seolah ingin mempelajari bagaimana seharusnya menjadi seorang wali. Apa saja yang harus dipenuhi sebagai seorang mursyid dan seorang pengajar Al-Quran. Setiap kali Gusmik meminta tambahan ilmu, Kiai Dalhar selalu menyuruh dia membaca Al-Fatihah. Apapun bentuk permintaan Gusmik, Kiai Dalhar selalu menyuruhnya mengamalkan Al-Fatihah. Barangkali karena ajaran Kiai Dalhar tersebut, Gusmik banyak memberikan ijazah bacaan Al-Fatihah kepada para pengikutnya untuk segala urusan. Bahkan apabila ingin berhubungan dengan Gusmik, cukup dengan membacakan Al-Fatihah saja. Selain dikenal sebagai seorang ulama besar, Gusmik juga populer sebagai kiai yang nyeleneh. Beliau lebih menyukai dakwah di kerumunan orang yang melakukan maksiat, dibandingkan dengan menjadi kiai yang tinggal di kawasan pesantren. Hampir tiap malam beliau menyusuri jalan-jalan di Jawa Timur, keluar masuk klub malam. Bahkan beliau tidak sungkan berbaur dengan tukang becak atau pedagang kopi di pinggir jalan hanya untuk memberikan nasihat agama. Ajaran beliau yang terkenal adalah suluk jalan terabas, atau pemikiran jalan pintas. Hal nyeleneh lainnya yang terkenal dari seorang Gusmik adalah cara berpakaian beliau yang berbeda dengan lazimnya kiai pada saat itu. Beliau selalu mengenakan celana jeans, kaos oblong dan kacamata hitam saat melakukan syiar dari jalan ke jalan. Konon, kacamata hitam yang dikenakan oleh Gusmik digunakan untuk menutupi air matanya yang selalu keluar saat beliau melihat orang yang jauh dari ajaran agama. Suatu hari, Gusmik berjalan-jalan dari tempat diskotik dan berhasil membuat satu orang bertaubat. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan seorang perempuan yang amat cantik. Beliau tertarik akan kecantikan gadis itu. Lalu diikutilah sang gadis sampai rumahnya. Dan pada saat itu Gusmik jatuh hati pada sang gadis. Lalu mencari tahu tentang gadis pujaannya tersebut. Gadis itu bernama Lilik Suyati. Setelah mengenal lebih dekat dan tahu tentang gadis itu, Gusmik berniat melamar lalu menikahinya. Pada tahun 1960, Gusmik menikah dengan Lilik Suyati dari Setono Gedong. Pernikahan ini atas saran dari Kiai Dalhar dan disetujui oleh Kiai Haji Mubashir Mundir, salah satu guru Gusmik. Gadis itulah yang menurut gurunya akan sanggup mendampingi hidupnya, dengan melihat tradisi dan kebiasaan Gusmik untuk berdakwah keluar rumah. Pada awalnya, pernikahan Gusmik dengan gadis asal Setono Gedong itu ditentang oleh kedua orang tuanya, yakni Kiai Haji Jazuli Usman dan Nyai Rodiah. Dengan alasan Lilik Suyati, istri Gusmik, yang merupakan seorang pemain tenis meja yang handal, sering diajak lomba-lomba yang berkaitan dengan olahraga, beliau kurang memiliki pengetahuan mengenai agama Islam. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pernikahan itu disetujui. Ibu Lilik ini tidak pernah mondok atau sekolah yang ada hubungannya dengan pelajaran agama Islam. Akan tetapi Gusmik menyukainya dan menikahinya. Sewaktu Nyai Lilik menjadi istri Gusmik, malam pertama sampai malam ke-30, Nyai Lilik tidak pernah keluar kamar. Itu merupakan kemauan dari Gusmik. Selama 30 hari di kamar, tidak boleh bertemu dengan siapapun kecuali dengan Gusmik. Apabila lapar, makanan akan diantarkan ke kamarnya dan segala kebutuhan disiapkan oleh Gusmik. Ini adalah cara Gusmik mengajari istrinya.
30 hari diajarkan ilmu-ilmu agama, dan 30 hari itu pula Nyai Lilik menghafal Al-Quran 30 juz. Nyai Lilik sangat berubah setelah menikah dengan Gus Mik. Nyai Lilik yang awalnya hanya seorang perempuan biasa, pemain tenis meja yang tidak mengerti dengan ilmu-ilmu agama, menjadi mengerti ilmu-ilmu agama karena diajari oleh Gus Mik. Gus Mik dan Nyai Lilik Suyati dikaruniai 6 anak. 4 putra dan 2 putri. Di antaranya ialah Haji Agus Tajuddin Heru Cokro, Haji Agus Sabut Pranoto Projo, Agus Tijani Robert Syaifun Nawas, Haji Agus Orbar Sadewo Ahmad, Hajjah Tahta Alvina Gagelaran, dan Ningriadin dan Nisfatus Sunnah. Selain sukses dengan dakwah anti-mainstreamnya, Gus Mik juga berhasil berdakwah melalui majelis dzikir. Gus Mik mendirikan majelis dzikir bernama Jamiah Dzikrul Hafilin. Gus Mik menyusun kembali wirid-wirid secara tersendiri yang didapatkan dari para gurunya. Pada awalnya, di tahun 1962, Gus Mik mendirikan Jamaah Mujahadah Lailiyah. Melalui komunitas ini, Gus Mik menampakkan bahwa beliau mengembangkan tradisi wirid di luar kelompok Thariqah Nahdlatul Ulama yang sudah mapan. Antara tahun 1971 sampai 1973, susunan wirid-wirid Dzikrul Hafilin diusahakan untuk dicetak. Terutama setelah jangkauan dakwah Gus Mik telah menjangkau ke Kabupaten Jember. Bersama Kiai Haji Ahmad Siddiq yang awalnya sangat menentang, tetapi akhirnya menjadi sahabatnya, naskah wirid Dzikrul Hafilin berhasil dicetak. Kemudian naskah-naskah tersebut dibagikan kepada jaringan jamaah Gus Mik. Akan tetapi, majelis dzikir yang Gus Mik dirikan mendapatkan banyak pertentangan dari tokoh-tokoh kiai besar di Jawa pada saat itu. Sehingga beliau harus melakukan pendekatan lebih kepada simpul-simpul kiai NU untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari Dzikrul Hafilin yang didirikannya. Beliau meyakinkan kepada para kiai bahwa tujuan berdirinya majelis dzikir ini adalah untuk mengingatkan masyarakat bahwa tujuan utama dari kehidupan adalah kematian. Oleh karenanya, beliau mengajak para jamaah untuk mempersiapkan kebahagiaan akhirat melalui majelis Dzikrul Hafilin. Di samping mengorganisir Dzikrul Hafilin, pada tahun 1986, Gus Mik juga mengorganisir Semaan Al-Quran. Beberapa bulan kemudian semaan ini dinamakan Jantiko Mantap. Dan tahun berikutnya, yakni di tahun 1987, Semaan Al-Quran Jantiko Mantap mulai dilakukan di Jember. Pada pertengahan tahun 1992, Gus Mik jarang terlihat. Dan hanya orang-orang terdekatnya saja yang mengetahui keberadaan beliau. Selama itu, ternyata Gus Mik dirawat di Rumah Sakit Budi Mulia Surabaya, dengan menggunakan identitas palsu untuk menjaga kerahasiaannya. Pada akhirnya, pada tanggal 5 Juni 1993, Gus Mik mengembuskan nafasnya yang terakhir di Rumah Sakit Budi Mulia Surabaya, atau sekarang dikenal menjadi Rumah Sakit Siloam. Gus Mik kemudian dimakamkan di Pemakaman Aulia, Tambak Kediri. Di pemakaman ini pula dimakamkan Kiai Haji Anis Ibrahim dari Tulungagung dan juga Kiai Haji Ahmad Siddiq. Terlepas dari kontroversinya, ketika Gus Mik wafat banyak ulama mengakui kegigihan beliau dalam melakukan syiar Islam. Menjadi salah satu tokoh ulama Indonesia yang dikenal hingga kini, Gus Mik juga terkenal sebagai wali yang memiliki sejumlah karomah. Bahkan banyak ulama yang percaya bahwa Gus Mik sudah memiliki karomah kewalian sejak ia berada di dalam kandungan. Salah satunya adalah Kiai Haji Mubashir Mudir yang merupakan sahabat sekaligus guru Gus Mik. Selain itu, Kiai Jazuli atau ayah Gus Mik juga telah mengenali tanda-tanda kewalian tersebut sejak beliau masih kecil. Hal ini diungkapkannya ketika Kiai Jazuli akan wafat. Pada saat itu beliau menyampaikan kepada keluarga dan kiai di sekitarnya, bahwa anaknya tersebut memiliki tanda-tanda kewalian. Sejak kecil, Gus Mik tumbuh sebagai anak yang pendiam.
Beliau lebih senang pergi ke pasar untuk melihat para pedagang dari pagi hingga mereka tutup. Gus Mik juga sangat senang memperhatikan para pemancing di belakang pesantren yang diasuh ayahnya. Konon, para pemancing juga selalu senang saat Gus Mik datang. Mereka percaya, ikan-ikan akan berdatangan saat Gus Mik hadir di pemancingan tersebut. Banyak karomah lain dari Gus Mik. Di antaranya, harimau penjaga Gus Mik. Saat Gus Mik baru mulai bisa merangkak, saat itu ibunya membawa ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar dan memanen kelapa. Bayi itu ditinggalkan sendirian di sisi kebun. Tiba-tiba dari semak belukar muncul seekor harimau. Spontan sang ibu berlari menjauh dan lupa bahwa bayinya tertinggal. Begitu sadar, sang ibu kemudian berlari mencari anaknya. Tetapi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ibunya melihat harimau itu duduk terpaku di depan sang bayi sambil menjilati kuku-kukunya seolah menjaga sang bayi. Di bawah Nabi Khidir. Suatu ketika, saat masih kecil, Gus Mik pergi dengan salah seorang santri ke sungai. Kemudian, dia hanyut terbawa arus dan santri tersebut pun panik karena tidak dapat menemukan Gus Mik. Santri itu berlari menuju ke kediaman ayah Gus Mik untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Ketika mendengar kabar tersebut, Kiai Jazuli langsung memerintahkan seluruh santrinya untuk mencari Gus Mik. Sesampainya di sungai, mereka menemui Gus Mik sedang duduk di tepi sungai dengan kondisi yang kering. Tidak tampak sedikit pun bahwa dia telah tenggelam. Hal ini membuat para santri keheranan dan bertanya, "Anda dari mana saja?" Lalu, Gus Mik menjawab, "Saya tadi dibawa oleh Nabi Khidir." Semut hitam. Di desa Ploso ada seorang biasa yang dipanggil Pak Adnan. Pekerjaannya membuat makanan yang kemudian dititipkan di kantin Pondok Ploso. Pak Adnan memiliki keponakan yang sampai umur 9 tahun belum bisa jalan. Ikhtiar ke dokter, tabib, kiai, sudah dilakukan. Suatu ketika, setelah selesai berjamaah di Masjid Pondok Ploso, Pak Adnan langsung cepat-cepat mendekat kepada Gus Mik dan menceritakan perihal keponakannya. Gus Mik diam sebentar, lalu menjawab bahwa beliau akan membantu doa untuk keponakannya. Tapi dengan syarat agar Pak Adnan tidak akan menceritakan hal ini ke siapapun. Kalau sampai diceritakan ke orang lain, keponakannya akan tetap sembuh, namun Pak Adnan lah yang akan mati. Kecuali jika hal ini diceritakan setelah Gus Mik meninggal. Lalu Pak Adnan menyetujuinya. Setelah itu Gus Mik meminta Pak Adnan untuk pulang dan mencari semut yang warnanya hitam, lalu harus disuapkan kepada keponakannya. Dengan mantap, Pak Adnan pulang dan mencari semut hitam. Lalu disuapkan keponakannya yang 9 tahun di kasur saja. Setelah itu Pak Adnan keluar, kembali 1 jam kemudian. Saat kembali menengok keponakannya, dia tidak ada di kasur. Setelah dicari-cari, ternyata ada di sumur sedang menimba air. Pak Adnan langsung menangis syukur atas kesembuhan si keponakan. Seperti yang diperintahkan Gus Mik, Pak Adnan tidak berani menceritakannya pada siapapun. Sampai Gus Mik wafat, baru dia cerita ke seseorang. Sholat di atas dahan pisang. Saat Gus Mik nyantri di Ploso, ada seorang santri yang sering mengikuti Gus Mik. Dia tidak sholat, karena dia mengira dia meniru Gus Mik yang tidak sholat. Suatu sore, ia ikut Gus Mik mencari ikan di sungai. Tepat sebelum matahari terbenam, Gus Mik menyuruhnya untuk memegang jaring kecil. Karena Gus Mik akan pergi sebentar. Ketika hari sudah gelap, santri tersebut merasa jaring yang dipegangnya sudah penuh terisi ikan. Dia berusaha menarik jaringnya sekuat tenaga. Tanpa disengaja, di tengah usahanya menarik jaring dia melihat Gus Mik yang sedang melaksanakan sholat maghrib di atas dahan pisang, bahkan melanjutkannya dengan sholat isya. Setelah selesai sholat, Gus Mik kemudian melayang turun menemui santri tersebut. "Dapat ikan?" tanya Gus Mik. "Anu Gus, jawab santri itu sambil memandangi dahan pisang.
Santri itu kemudian menyatakan bertaubat. Dan Gusmik menyuruhnya untuk mandi taubat di sungai. Gusmik bisa terbang. Suatu ketika, Gusmik disuruh memetik kelapa untuk dijual. Kemudian Gusmik pergi ke kebun. Karena perawakannya masih kecil dan muda, Gusmik belum bisa memanjat pohon kelapa. Akhirnya Gusmik terbang seperti burung dari satu pohon ke pohon lain memetik kelapa sampai habis, tanpa menyentuh tanah. Begitu selesai, Gusmik segera turun. Namun kali ini Gusmik bingung. Karena hasil panen kelapa begitu banyak, dia tidak akan mampu untuk membawanya seorang diri. Akhirnya, Gusmik kembali terbang untuk memetik satu pelepah kelapa. Lalu buah kelapa yang baru dipanennya ia ikat dua-dua dan dinaikkan ke pelepah kelapa itu. Setelah itu Gusmik menaiki pelepah tersebut. Kemudian terbang dengan pelepah kelapa pulang ke rumahnya. Membelah diri. Gusmik yang kala itu masih berumur 9 tahun, semakin tampak penuh dengan keajaiban. Ada peristiwa yang diketahui halayak ramai, yakni berkaitan dengan wafatnya Kiai Haji Romli, Peterongan, Jombang, seorang ulama besar dan mursyid Thariqah Qadiriyah. Hari itu, datang utusan keluarga Kiai Romli dari Peterongan kepada Kiai Jazuli di Ploso, untuk menyampaikan kabar wafatnya Kiai Romli. Kiai Jazuli beserta keluarga bersiap-siap berangkat, untuk melayat ke Peterongan. Sedangkan Gusmik kala itu sedang bermain di halaman. "Mik, semua mau taksiah ke Kiai Romli Peterongan. Kamu ikut tidak?" tanya Kiai Jazuli. "Malas, Bah," jawab Gusmik sambil terus bermain-main. Akhirnya seluruh keluarga berangkat menuju Peterongan, kecuali Gusmik yang sibuk bermain. Begitu tiba di Peterongan, disambut oleh Nyai Romli. "Alhamdulillah Kiai bisa datang," kata Nyai Romli. "Nyuwun sewu, Amik tidak ikut, tadi diajak tidak mau." Kiai Jazuli menimpali. "Lah, Gusmik sudah seminggu di sini menunggu Kiai Romli sampai meninggal. Itu sedang bermain di halaman," jawab Nyai Romli. Setelah merasa cukup, Kiai Jazuli kemudian berpamitan dengan penuh rasa penasaran terhadap putranya. Sesampainya di Peloso, Kiai Jazuli memanggil Juwairin, santri yang ditugasi untuk menjaga Gusmik. "Selama aku pergi ke Peterongan, Amik pergi kemana saja?" tanya Kiai Jazuli. "Gusmik tidak kemana-mana. Sejak Kiai pergi sampai sekarang Gusmik masih tidur di kamar," jawab Juwairin. "Kamu jujur saja. Tidak perlu berbohong untuk membela Amik," sergah Kiai Jazuli yang masih belum percaya dengan informasi tersebut. "Benar Kiai, saya tidak bohong," jawab Juwairin. Laut dalam mulut. Suatu ketika, Gusmik pergi ke diskotek dan di sana bertemu dengan pengunjung yang sedang asyik menenggak minuman keras. Gusmik menghampiri mereka, dan mengambil sebotol minuman keras lalu memasukkannya ke mulut beliau. Salah satu dari mereka mengenali Gusmik dan bertanya kepada Gusmik, "Gus, kenapa sampean ikut minum bersama kami? Sampean kan tahu, ini minuman keras yang diharamkan oleh agama." Lalu Gusmik menjawab, "Aku tidak meminumnya. Aku hanya membuang minuman itu ke laut." Hal ini membuat mereka bertanya-tanya, padahal sudah jelas tadi Gusmik meminum minuman keras tersebut. Diliputi rasa keanehan, Gusmik angkat bicara. "Sampean semua gak percaya, kalau aku tidak meminumnya tapi membuangnya ke laut?" Lalu Gusmik membuka lebar mulutnya, dan mereka semua terperanjat kaget. Di dalam mulut Gusmik terlihat laut yang bergelombang. Ternyata minuman keras itu memang benar dibuang ke laut. Mengalami kejadian itu, mereka bertaubat dan meninggalkan minum minuman keras yang dilarang oleh agama. Tingkat kewalian Gusmik bikin heran Kiai Haji Ahmad Siddiq. Suatu ketika, rombongan keluarga Kiai Ahmad Siddiq yang tengah khusyuk ziarah di makam Sunan Ampel, terganggu oleh kedatangan rombongan Gusmik yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial.
Rombongan Gusmik yang cukup banyak itu sedikit gaduh sehingga mengusik ketenangan rombongan yang lain, termasuk rombongan Kiai Ahmad Siddiq. Melihat rombongan Gusmik yang campur aduk dan gaduh itu, Kiai Ahmad Siddiq menyingkir lalu melanjutkan perjalanan ke Pasuruan, menemui Kiai Hamid Pasuruan yang masih merupakan kerabatnya. Kiai Ahmad Siddiq bercerita kepada Kiai Hamid, bahwa dirinya telah bertemu dengan Gusmik beserta rombongannya saat ziarah di makam Sunan Ampel Surabaya. "Pak Kiai, begini, Gusmik itu di atas saya," jawab Kiai Hamid setelah mendengar pengaduan Kiai Ahmad Siddiq. "Ah, masak?" tanya Kiai Ahmad Siddiq tidak percaya, karena Kiai Hamid sudah sangat masyhur kewaliannya di kalangan ulama Jawa. "Saya itu tugasnya sowan kepada para kiai. Kalau Gusmik itu tugasnya kepada Bromo Corah, mendatangi para begundal," jawab Kiai Hamid. Kiai Ahmad Siddiq hanya diam saja mendengarkan dan penuh keraguan. "Benar, Pak Kiai. Gusmik itu tugasnya kepada para Bromo Corah, para pemabuk, penjudi, perempuan nakal, dan orang-orang awam. Untuk tugas seperti itu saya tidak sanggup," tegas Kiai Hamid Pasuruan. Setelah mendengar jawaban Kiai Hamid, Kiai Ahmad Siddiq dengan perasaan yang berkecamuk langsung berangkat ke Ploso menemui Kiai Jazuli Usman, ayahnya Gusmik, untuk mengadukan jawaban Kiai Hamid tersebut. "Begini Kiai Ahmad, saya dengan Gusmik itu harus bagaimana?" Dulu, Kiai Dalharwatu Congol juga menceritakan kehebatannya Gusmik. "Saya jadinya hanya bisa diam saja," jawab Kiai Jazuli. Berkumpul dengan Gusmik, seperti mendapat Lailatul Qadar. Kiai Haji Ahmad Siddiq, sebelum dekat dengan Gusmik, pernah menemui Kiai Haji Mas'ud Ali untuk bicara empat mata menanyakan tentang siapakah Gusmik itu. "Mbah, saya sowan karena ingin tahu Gusmik itu siapa. Kok banyak orang besar seperti Kiai Hamid menghormatinya?" tanya Kiai Ahmad Siddiq. "Di sekitar tahun 50-an, kamu datang ke rumahku meminta doa. Lalu aku menyuruh seorang bocah untuk mendoakan kamu kan? Itulah Gusmik. Jadi, siapa saja, termasuk kamu, bisa berkumpul dengan Gusmik itu seperti mendapatkan Lailatul Qadar," jawab Gusud. Begitu Gusud selesai mengucapkan kata Lailatul Qadar, Gusmik tiba-tiba turun dari langit-langit kamar. Lalu duduk di antara Kiai Ahmad Siddiq dan Gusud. Sama sekali tidak terlihat bekas atap yang runtuh karena dilewati Gusmik. Setelah mengucapkan salam, Gusmik kembali menghilang. Menunda wafatnya Kiai Ahmad Siddiq hingga 7 hari. Mungkin banyak yang tidak sepakat kalau manusia dapat menunda usia wafatnya seseorang, seperti yang dilakukan Gusmik pada Kiai Ahmad Siddiq. Karomah Gusmik yang menunda hari wafatnya Kiai Ahmad Siddiq telah disaksikan oleh orang yang mengiringi kunjungan beliau ke rumah sakit. Pada saat itu, Kiai Ahmad Siddiq sedang sakit keras. Dalam kondisi sakit keras tersebut, lambat laun kesehatan beliau mulai tidak bisa ditolong oleh dokter yang menangani kesehatannya. Kondisi Kiai Ahmad Siddiq mulai drop. Putra-putra beliau mulai dikumpulkan satu persatu untuk mendapatkan kabar kondisi yang dialami abahnya. Dokter menyampaikan bahwa nyawa beliau sudah tidak bisa tertolong lagi. Bahkan dokter sudah memvonis, usia beliau paling lama hingga waktu maghrib. Setelah mendengar kabar tersebut, salah satu putranya mendatangi Gusmik untuk menyampaikan kondisi abahnya. Mendengar penuturan salah satu putra Kiai Ahmad Siddiq, Gusmik hanya manggut-manggut, tidak sedikit pun merasa terkejut. Karena sifat Gusmik memang demikian, bukan tipe orang yang suka terkejut meski mendengar kabar yang mengejutkan. Setelah itu, Gusmik segera berangkat untuk mendatangi Kiai Ahmad Siddiq yang sedang dirawat di rumah sakit. Beliau tidak langsung menuju kamar di mana Kiai Ahmad Siddiq dirawat, tapi masih jalan-jalan menuju kantin yang ada di rumah sakit. Setelah beberapa saat di dalam kantin, tiba-tiba Gusmik menyampaikan kepada Pak Slamet, seorang yang mengantarkan beliau ke rumah sakit, bahwa dirinya sudah berdoa kepada Allah supaya menunda hari wafatnya Kiai Ahmad Siddiq.
Gusmik menjelaskan, usia Kiai Ahmad Siddiq diberikan keluasan hingga 7 hari mendatang. Setelah itu beliau akan meninggal. Benar apa yang dikatakan Gusmik, ternyata usia Kiai Ahmad Siddiq masih sampai hingga 7 hari.